Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran untuk mata pelajaran komputer administrasi online. Baik, untuk pembelajaran pertama kita akan fokus sebagaimana sudah disampaikan. Kita akan di administrasi tata kelola persuratan, di mana kita akan mulai menggunakan yang namanya aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Mungkin tampilannya akan sedikit berbeda karena yang teman-teman gunakan itu adalah versi 2010 atau mungkin 2016, sedangkan yang ada tampil di layar ini adalah versi 2019. Tapi pada dasarnya sama karena perbedaannya pun tidak terlalu banyak. Jadi dalam tata kelola persuratan atau membuat administrasi persuratan di dalam Microsoft Word, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai mengetik. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat aturan. Sebetulnya aturan ini dibuat untuk mempermudah. Ketika nanti teman-teman sudah ahli, itu bisa mengenyampingkan aturan ini atau bisa menyesuaikan. Tapi kalau saya pribadi, biasanya ini tetap digunakan karena untuk menghemat waktu supaya tidak bekerja dua kali. Yang pertama adalah kita akan membuat surat. Contoh katakanlah begitu. Maka kita sudah harus memperkirakan ukuran suratnya, kertasnya itu nanti ukurannya apa. Kemudian nanti marginnya mau berapa, jenis hurufnya mau berapa, kemudian ukuran hurufnya mau berapa, paragrafnya juga berapa. Itu adalah aturan-aturan yang nanti harus dibuat ya sebelum teman-teman mulai mengetik surat. Kalau tampilannya blank putih seperti ini, tidak ada garis tepi, teman-teman bisa pergi ke file, kemudian cari yang namanya option. Di sini nanti ada menu, pilih advance, ya, kemudian scroll ke bawah. Nah, di bagian show dokumen konten itu ada yang namanya show text boundaries. Nah, ini bisa dicentang. Kalau sudah diklik OK. Nanti muncul garis tepi seperti ini. Nah, kalau ini per baris, tapi biasanya kalau di komputer teman-teman itu langsung sampai ke bawah. Itu. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan mulai mengatur ukuran kertas. Di sini ada yang namanya menu. Ada layout atau page layout, sama saja ya. Ini diklik, kemudian nanti ada yang namanya size. Size itu ketika nanti teman-teman klik, defaultnya itu beda-beda. Ada yang dia letter, ada yang langsung A4. Nah, ini ukurannya sudah sentimeter ya. Nah, ini ukurannya sudah sentimeter. Kalau di sini ukurannya inci atau tanda kutip 2, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya pergi ke file, kemudian pilih option, pilih lagi ke sini advance. Nanti silakan untuk dirubah. Show measurement in unit of. Kalau di sininya masih inches atau inci, nah ini teman-teman silakan ganti ke sentimeter. Kalau sudah oke. Nanti otomatis di bagian sini yang tadinya inci ya akan berubah jadi sentimeter. Kita akan coba buat menggunakan surat ukuran A4. Kita klik A4. Kemudian kalau yang lain misalnya ukurannya adalah F4. Nah, F4 itu kan di sini tidak ada, adanya legal. Legal itu lebih besar daripada F4. Itu karena kalau F4 itu 21,05. Ah, ini saja sudah 59 ya kali 33. Bedanya tuh 2 cm. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada di sini F4, nah teman-teman bisa klik, tapi biasanya sih tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Nah, teman-teman pilih more paper size. Di sini atur ukuran F4 itu berapa. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu.
gitu ya. 21,05. Koma ini ada yang pakai titik, ada yang apa namanya pakai koma ya. Kemudian di sini biasanya 33 gitu. Ini adalah ukuran kertas A4. Jadi ketika oke, nah ini ukurannya sudah sesuai dengan F4. Nah, kita kembali ke A4 saja. Kemudian orientation, karena kita akan membuat surat, maka di sini ukurannya adalah potret ya. Kemudian setelah itu, setelah ukuran surat sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah margin. Apa itu margin? Margin itu adalah batas pengetikan. Nah, batas pengetikan tuh ini. Ini ya, jadi yang di luar garis ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, itu teks itu tidak akan muncul di sini. Jadi ketika nanti teman-teman sudah mengetik sampai ke ujung, itu teksnya tidak akan keluar sampai ke sini, tapi dia akan turun ke bawah. Nah, itulah margin. Jadi kita akan atur di sini biasanya normal. Ya, biasanya normal. Normalnya ada 2,54 cm atau 1 inci. Nah, margin ini bisa disesuaikan. Kalau misalnya surat itu kan idealnya adalah satu halaman, satu lembar ya. Kalau misalnya ternyata surat itu jadi 2 lembar, ya rasanya kurang bagus. Kalau masih bisa dijadikan 1 lembar, maka jadikan 1 lembar. Tapi nanti marginnya diperkecil. Ya, ini ada beberapa pilihan. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan custom margin. Ini ada top atau di atas, margin atas ya. Kemudian ini left, ini bottom, ini right. Biasanya kalau surat itu di sininya 3 ya, margin atas 3, margin bawah 3, margin kiri itu 4. Kenapa 4? Ya, karena biasanya kan nanti suka dibolongin pakai perforator untuk diarsipkan. Jadi dia masih ada ruang atau biasanya kan ada dijilid gitu ya. Biar tetap ukurannya nanti sama karena yang diambilnya hanya 1 cm. Kita akan buat seperti ini kira-kira. Kemudian oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke menu home. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pergi ke sini. Ada yang namanya font. Font itu adalah jenis huruf. Ya, teman-teman silakan atur jenis huruf untuk membuat surat itu. Biasanya kan setiap perusahaan tuh punya eh, aturannya masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Tapi umumnya adalah menggunakan Times New Roman. Kita pilih Times New Roman. Kemudian setelah itu nanti di sini ada yang namanya font size. Font size itu adalah ukuran huruf. Ya, minimal itu 11, standarnya 12. Tapi nanti yang lain ukurannya menyesuaikan. Kita pilih 12 dulu. Tadi ukuran kertas sudah, margin sudah, kemudian jenis huruf juga sudah, kemudian ukuran huruf sudah. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, kita pergi mengatur paragraf. Nah, ini paragraf ya. Paragraf di sini kita atur. Kemudian yang perlu kita atur hanya di bagian spacing saja. Bagian before-nya itu dinolkan, bagian after-nya dinolkan, line spacing-nya ini silakan menyesuaikan. Kalau single ya single sesuai kebutuhan. Kalau 1,5 lines biasanya 1,5 lines ya untuk normalnya. Kita pilih oke. Gitu ya, ini kan sudah ya 1,5 line. Nah, kemudian setelah itu dilakukan semua barulah kita bisa mulai mengetik. Kenapa harus di edit di awal? Untuk mempermudah teman-teman semua nanti supaya tidak kerja 2 kali gitu ya. Nah, kita akan coba buat sebuah surat dan nanti teman-teman ukurannya dan hasil akhirnya harus sama dengan apa yang ada tampil di luar. Kita akan coba buat yayasan global, kita kira-kira seperti ini.
Kira-kira nanti begini ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mulai buat kemudian oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan telepon ya 0251 84 22 525. Kemudian emailnya kita masukkan. Oke. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Yang penting adalah ngetik saja dulu, editnya nanti belakangan. Ya, supaya tidak perlu kita bekerja dua kali. Oke, baik. Biasanya kan ini adalah kop ya. Dia adalah kop surat. Nah, biasanya nanti ada garis nih, ada garis di sini. Ya, itu namanya border. Border tuh biasa teman-teman bikin manual. Ini strip 1 2 3 enter. Biasanya aja nanti jadi ya. Atau bisa begini. Oh, jadi border ya. Nah, tuh, seperti ini. Ada juga yang pakai ini. Nah, ada yang seperti itu. Tapi saya sarankan tidak seperti itu ketika membuat border ya. Ya kursor itu adalah ini nih yang berkedip. Sedangkan ini yang muter-muter ini namanya pointer. Kursor kita taruh di sini. Kemudian teman-teman pergi ke bagian mana ya? Nah, pergi ke bagian sini. Ya, di sini ada yang namanya border. Pilih yang namanya border and shading. Nah, di bagian border ya, teman-teman pilih yang kira-kiranya ini. Nah, ini kan 4 nih. Kalau kita oke, nah dia jadi begini. Gitu ya. Nah, maka tidak kita gunakan seperti itu. Kita kembali, pilih border and shading. Pilih kira-kira yang ini atau yang ini ya. Ukurannya 2/4 saja. Ini dihapus, diklik, diklik, diklik. Hanya sisa bawah saja. Oke, nah kira-kira nanti seperti ini. Nah, kalau kita ke bawah bagaimana? Dia akan ikut ke bawah. Ah, maka nanti ke bawahnya kursor diarahkan sini. Ini pointernya ya. Double klik ke kiri. Ah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita biasanya ada nomor. Ya, nomor kan biasanya nanti kita kasih titik 2 ya. Kemudian lampiran. Nah, ini kan titik 2-nya tidak sejajar ya. Nah, maka ini kita hapus dulu. Bagaimana caranya? Nomor tab 1 2. Tekan shift, tekan titik 2. Nah, ya. Supaya nanti sejajar. Nomor lampiran sama tab 1 kali. Sesuaikan supaya sejajar aja. Perihal. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nomornya misalnya kita isi 001 garis miring 421 garis miring SMKGB garis miring 2026. Baik, selanjutnya ini nomor suratnya. Ini biasanya kode instansi. Kalau di SMK Globin ini adalah kode sekolah ya. Ini inisial sekolah, ini tahunnya. Lampirannya kita kasih strip saja, misal karena tidak ada lampiran. Perihal undangan rapat dinas. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah, enter 2 kali. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Globin di
tempat. Ini D-nya kita kecilkan ya. Kemudian kecil ya. Oke. Enter lagi 2 kali. Baru kita Assalamualaikum. Oke. Salam sejahtera. Baikkan. Semoga Bu selalu dalam sehat wal afiat serta sukses menjalankan sehari-hari. Oke. Selanjutnya sehubungan dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru 2026-2027, untuk itu kami mengundang Bapak Ibu dalam kegiatan rapat dinas yang akan dilaksanakan pada titik 2 hari tanggal misalnya adalah Senin 3 Agustus 2026 ya. Kemudian waktu misalnya adalah 10.00 sampai dengan 12.00 WIB ya. Kemudian agenda 1 persiapan ajaran baru. Ini ke sini ya, karena tidak bisa otomatis nih. Maka kita setelah enter tab 1 2 spasi 2 kali. 2 kira-kira begitu. Kemudian agendanya adalah pembagian tugas mengajar guru. Ini adalah lain persyaratan membawa modul ajar. Kemudian demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum RWP. Di sini Dramaga misalnya sekarang ya, kan berarti kita ambil tanggal 31 Juli saja. 31 Juli 2026. Kepala sekolah. Oke. Saifullah Skom. Tembusan 1 Yayasan Global Insani. Kemudian arsip. Nah, masalahnya ini surat jadi 2 lembar. Ya kan, kita lihat ke sini dulu ya, preview. Oh, jadi tidak bagus. Ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita ketik dulu sampai selesai, baru nanti kita akan edit. Edit dari mana? Edit dari sini. Kita blok dulu saja. Nah, kalau tetap mau pakai kertas A4 ya. Kalau masih mau pakai kertas A4, maka kita bisa ke sini. Ini kan hanya pilihannya single ya. Kalau kita bikin single coba.
Oke, nah ini jadi 4, tapi ini banyak yang nyisa nih. Nah, tidak bagus nih. Ya, coba kita bikin ke sini nih. Ini ada namanya line and paragraph spacing. Pilih 1,115. Kira-kira begini. Oh, ini masih jauh. Berarti tetap kita bikin single atau satu ya. Ini kita buat di blok ini dua di blok. Ini ukurannya kita tambahkan jadi 14. Ini kita ganti yang SMK Globin Blok kita jadi 16. Kemudian yang terakreditasi ini sudah cukup 12. Yang ini kita ganti saja jadi 11. Ini kita dari assalamualaikum sampai wassalamualaikum. Ini kita blok. Kita atur ininya jadi justify atau rata kiri kanan. Nah, biar rapi ya. Kemudian kalau sudah ini dari sini kita enter biar rapi. Di sini juga kita enter, dari sini kita enter. Nah, ini kita enter ya. Nah, ini kan tetap nih jadi 2 ya. Ini kita blok dulu, kita pilih bold, kemudian kita pilih underline. Nah, ini tetap jadi ke bawah. Bagaimana caranya? Maka disinilah kita atur margin. Kita atur margin, pilih ke layout, pilih ke margin. Maka karena ini ke bawah, berarti margin bawahnya kita kurangi 2,7 lah. Oke, misal. Nah, kira-kira begitu. Jadi, ketika kita membuat sebuah dokumen, itu bukan hanya eh, selesai dengan cepat, tapi juga rapi dan enak dilihat gitu. Kita editing sedikit-sedikit lagi. Dari sini ini kita bold ya atau CTRL plus B. Kemudian kita eh, akan tambahkan logo. Bagaimana caranya tambahkan logo? Kita pindah ke sini, coba logo SMK Globin. Kemudian kita coba ke image. Nah, ini ada logo SMK Globin. Kita coba klik kanan ya. Kemudian copy image. Balik lagi ke sini. Klik kanan, pilih yang ini. Nah, ini karena besar kita kecilkan dulu. Ya, kita sesuaikan ukurannya. Cuma masalahnya ini tidak bisa digeser-geser. Kalau digeser dia jadi merubah. Nah, bagaimana caranya? Kita klik dulu gambarnya. Kemudian pilih di sini tiba-tiba nih ada muncul lagi. Ketika diklik picture format. Pilih ini. Kemudian cari yang namanya wrap text. Pilih yang namanya di sini in front of text. Jadi si gambar ini akan ada di depan teks. Jadi kita bisa geser-geser. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, kira-kira ini kan kalau digeser ke sini supaya tepat di atas. Ini kan jadi menutupi huruf ya. Jadi menutupi huruf nih. Nah, maka bagaimana caranya? Coba ini kita dari sini kecamatan kita turunkan ke bawah. Ini. Oh, tidak juga ya. Nah, maka kita klik di sini. Nah, ini pilih ke sini nih. Nih, ada yang namanya left indent. Ini segitiga yang bawah, kita geser ke sini. Nah, baru kita geser. Ya, kita geser dulu sedikit. Ini pun sama kita geser. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadilah sebuah surat. Ya, nah, kira-kira begini. Nanti hasil akhirnya.
Ini surat bentuknya full block style karena di rata kanan semua ya. Rata kanan semua nih. Tuh. Jadi satu lembar. Nah, nanti silakan buat seperti ini. Harus sama persis dengan apa yang ada di layar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sesuai dengan tutorial tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.